Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Zona 09 TV. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang sewaktu menjalani hukum pidana di salah satu RP di kota Cirebon. Nah, tapi di video kali ini saya mau sepil foto-foto teman atau tempat saya waktu di RP ini gitu kan. Nah, jadi eh, saya ingin sepilin foto, terus namanya siapa, hukumannya berapa tahun, terus kegiatan dia tuh di dalam seperti apa dan sebagai apa gitu kan. Karena dulu saya di dalam itu jadi tamping Bimpas, otomatis saya punya kamera, emang saya udah niat gitu, maksudnya untuk dokumentasi. Jadi saya foto-foto, video-video untuk kenang-kenangan saya nanti di luar gitu kan. Terus ada juga di sana karena bangunannya bangunan Belanda, jadi auranya tuh bener-bener karismatik dan agak-agak serem sedikit gitu kan. Yang paling serem itu auranya tuh di pabrik. Di LP itu ada pabrik, pabrik tenun, dan pabrik tenun ini bener-bener masih khas Belanda banget gitu, dari mesinnya, tempatnya, ruangannya tuh bener-bener nggak ada yang diotak-atik gitu, masih asli dari zaman Belanda gitu kan. Nah, di situ saya sempat foto-foto juga, sempat videoin juga, tetapi anehnya foto-foto dan video yang di area pabrik itu, apalagi di sel tikusnya itu hilang. Nggak tahu kemana, kenapa pokoknya hilang aja. Nah, jadi cuman ada sebagian lah foto-foto kan teman-teman saya. Nah, nanti pokoknya bakal saya sepilin si ini siapa, orang mana, dan kasusnya apa, hukumannya berapa tahun. Nah, pokoknya nanti akan saya sepilkan. Bila mana nanti ada orang yang di foto itu ada nonton, silahkan komen dan apa kabar, gimana kabarnya kan. Oke, nggak usah lama-lama, dan buat teman-teman nih, tolong dibantu channel ini supaya bisa berkembang ya, dukung subscribe supaya intinya bisa berkembang dan berbagi eh, pengalaman ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu kan. Nah, jadi oke, nggak usah tunggu lama-lama, kita langsung aja kita sepil foto-foto di dalam ini di tahun 2008 sampai 2012. Oke teman-teman, ini adalah foto di kantor Uang Bimpas di tempat kerja saya, karena saya bekerja membantu petugas di kantor Bimpas. Dan ini yang di samping saya adalah Firman, dia asli dari Jakarta dan kasusnya biasalah narkoboy. Terus dia ini sedang magang di kantor Bimpas ini karena ada teman saya yang mau bebas. Nah, jadi dia yang akan menggantikan gitu. Nah, si Firman ini punya sifatnya agak lumayan licik lah kalau menurut saya, karena dulu waktu di kamarnya dia pernah digulung atau dipukulin sama orang satu kamar gara-gara dia pinjem HP ke temannya. Terus dia telepon tuh istri temannya yang minjem HP itu, dimintain uang sama dia dengan alasan katanya dia sebagai yang megang kamar. Terus dia minta uang sama istri temannya yang dipinjam HP-nya itu, dan dia mengancam kalau misalkan nggak dikirim uang, suaminya akan dipukulin, akan disiksa di dalam kamar itu. Dan alhasil karena si istri ini takut suaminya diapa-apain, dia mengirim uang ke si Firman ini sekisaran 5 juta. Namun seiring berjalannya waktu, si suami ini curiga, dan akhirnya si istri ini mengaku kalau dia diperas sama yang namanya Firman itu. Dan alhasil malah dia yang digulung satu kamar. Terus dia nggak ada masuk kerja selama beberapa hari, dan saya datangin nggak taunya mukanya babak belur. Nah, terus waktu pas saya datang ke kamar itu, teman-temannya pun agak menghalangi, dan akhirnya cerita masalahnya begini. Akhirnya saya paham, dan dari situ saya udah tahu kalau sifat dia tuh licik,
jadi suka makan temen gitu kan. Nah, inilah orang ini si Firman, tapi gini-gini dia beda besar ini di Jakarta karena pelanggannya dia banyakkan dari orang-orang biasa lah, kayak PJB gitu. Tah gimana nih orang kabarnya? Oke, dan ini namanya Hendri. Dia asal dari Bogor juga. Kasusnya kalau nggak salah biasalah soal perempuan. Dan kalau dia sih selama di dalam ini nggak ada masalah lah. Ibaratnya orangnya netral aja gitu, nggak terlalu banyak neko-neko kan, biasa-biasa aja. Nah, terus Denny juga lagi magang waktu itu, menggantiin teman saya yang akan bebas di bagian pemberkasan karena dia bisa komputer. Nah, jadi dia magang di kantor Bimpas ini untuk menggantikan yang akan bebas gitu. Ya saya kenal sama dia, ya orangnya baik, dan kemarin terakhir ada sempat kontak-kontakan juga waktu dia masih di luar, pas sudah bebas gitu dia ada kontak juga sama saya. Cuman habis itu seiring berjalan waktu udah ngilang, nggak ada kabar sekali sampai sekarang, nggak tahu kabar kayak gimana kan. Oke lanjut. Nah, dan ini adalah bukan ruang ya, tempat aula serbaguna lah, bisa dipakai untuk voli, bulu tangkis, ataupun futsal. Dan di sini tuh ada kegiatan olahraga. Nah, dan ini semua para napi. Yang tinggi putih itu tuh orang keturunan Pakistan itu dulu namanya siapa, Rasul kalau nggak salah. Iya namanya Rasul, tapi kelakuannya biasalah narkoboy kalau orang-orang luar sana kan. Nah, ini yang di depan sana itu adalah tempat aula kalau ada acara dangdutan atau acara-acara band, karena di sini ada latihan musik juga. Karena ini emang aula serbaguna ya, untuk poli, terus untuk bulu tangkis, dan kadang di sini tempat untuk AO latihan gitu, baris berbaris, atau ada acara apa gitu, gerak segala macam ya di sini. Dan kalian bisa lihat kan bangunannya itu khas Belanda banget gitu. Nah, ini si Rasul yang tinggi ini, si Rasul namanya. Terus yang pakai peci baju putih ini, dia mungkin ibaratnya udah dapat hidayah dan dia tamping masjid. Dia jadi tamping masjid. Kalau namanya saya udah agak lupa lah siapa gitu. Ini yang badannya besar ini, itu namanya si Bennett, itu mantan TNI. Dia operan dari Sukabumi. Inilah suasananya. Dan di ruangan di samping itu ada ruangan, itu adalah ruangan kelas sekolah. Nah, jadi yang kerennya nih di LP ini, kalau yang misalkan enggak sekolah atau misalkan yang sekolah pengen punya ijazah, ini bisa sekolah paket di sini. SMA, SMP, bahkan sampai ada sarjana juga bisa sekolah di situ, gratis, nggak dipungut biaya, ya kan. Nah, terus itu yang bangunan berjejer itu adalah blok E, itu blok untuk para tamping. Blok ini dikuncinya paling belakang, jadi yang napi-napi lain tuh masuknya duluan jam 4 jam 5 udah dikunci. Kalau blok itu jam 7 tuh masih di luar. Nah, terus itu ada bangunan yang dekat orang pada berdiri, itu adalah ruang gereja ya, ruang gereja, dan sampingnya adalah kantor tempat saya bekerja sebagai tamping, itu adalah kantor Bimpas. Dan di sebelahnya lagi dekat jalan tuh itu adalah dapur, dan di sampingnya adalah ruang perpustakaan. Nah, dan ini adalah ruang tengah kamar saya di blok E. Saya di blok E dulu di kamar E3. Nah, dan ini tempat tidur yang bagian depan. Kadang kan ada orang pengen tidur di depan biar ada kena angin gitu kan. Nah, ini adalah kolam ikan yang saya bangun. Karena kalau biar masak ikan tuh ikannya masih seger. Nah, jadi pelihara ikan lah di situ.
ikan lele, ikan mujair, pokoknya kalau pengen masak ikan tinggal ambil aja gitu kan. Nah, ini adalah kamar bagian depannya, pintu teralis. Itu biasanya ditutup pas ada absen atau rolling petugas gitulah. Nah, ini teman saya yang lagi makan ini satu kamar, itu namanya Dadang. Ini orang Bekasi, asli Betawi gitu. Karena kalau orang Bekasi, Betawi kan logatnya gimana gitu kan. Nah, ini adalah khas makanan ya, biasalah kalau di LP itu dibilangnya cadong. Lagi makan. Terus yang di samping itu namanya Pak Amir. Ya kalau nggak tahu lah, Pak Amir itu operan dari Sukabumi kalau nggak salah. Nah, dan ini saya foto di depan kamar saya nih buat kenang-kenangan kan gitu kan, selama di dalam tuh kayak gimana. Ini di bulan 1 tanggal 1 2008. Sekarang udah 2024. Jadi karena ini kenangan masa lalu gitu, jadi ya memang nggak akan bisa lupa gitu. Ini foto-fotonya masih banyak, cuman karena durasi nanti kita sambung lagi ke part 2 nya kan. Cuman ini saya di blog ini banyak kenangan, banyak cerita. Saya ini di satu kamar ini kalau nggak salah, saya ingat saya antara 8 orang lah. Saya ini satu kamar ada si Andi Malarangeng yang brimob, yang kasus menembak atasannya atau apalah, lupa itu saya. Terus ada si Samsul, orang Sulawesi, dia merantau di Sukabumi dan di sana dia berantem dengan preman dan premannya meninggal gitu, jadi dia masuk juga. Itu satu kamar sama saya. Terus Dadang, Pak Amir, dan ada lagi korpe saya itu Hamdan. Hamdan ini korpe saya yang tadi deket di yang pakai kaos sama celana dalam itu, di samping ikan itu, deket ikan tadi itu, namanya adalah Hamdan. Itu kasusnya perompak, bajak laut, ngeri lah itu. Tapi jadi korpe saya, karena ibaratnya kalau dia orang hilang lah, jadi dia yang ngurusin, karena dia yang ngurusin pakaian saya, ngurusin tempat tidur saya, jadi makan rokok saya tanggung pokoknya. Terus yang ngurusin ikan, ngasih makan ikan, ngurusin kucing, karena saya dalam ini merah kucing, ada saya beli kucing Anggora di dalam ini. Nah jadi karena ini durasi kan, banyak lagi kisah-kisah, terus foto-foto. Siapa tahu nanti ada yang kenal kan, bisa komen. Pokoknya nanti kita bikin part 2 nya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.